Sebelum lanjut video ini, tidak ada salahnya kalian klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, biar gue semangat bikin videonya. Oke guys, balik lagi sama channel gue Gilang Reza. Nah kali ini gue kedatangan nih narasumber gue, ini CS gue banget, friend gue dari kecil nih guys. Jadi di segmen ini adalah segmen yang berbeda dari yang lain, karena yang lain-lainnya itu gue nge-review mainan, gue nge-review hobi-hobi gue, terus jalan-jalan. Nah kali ini di segmen yang berbeda ini gue mau menghadirkan narasumber dengan cerita-cerita yang menarik, ya berbau mistis atau tentang pengalaman pribadinya dia selain mistis, apapun itu. Jadi diperkenalkan dulu bro, siapa nama lu nih bro? Perkenalkan, nama gue Davi. Di sini gue mau menceritakan tentang pengalaman pahit ya dalam hidup gue, yang mana ini nggak akan pernah gue lupain sepanjang hidup gue. Kenapa ini bakalan lu ceritain sama gue, dan kenapa ini pahit banget buat lu gitu? Karena menurut gue gini ya, dalam satu tongkrongan itu pastilah ada yang namanya slack ya, kalau istilahnya ribut lah, slack. Dan ini menurut gua udah melebihi dari itu, karena disinilah gua menjadi bahan fitnah dari orang gitu loh. Jadi ya ini bakalan gua ingat seumur hidup gua lah gitu. Sepahit apa sih bro ini bro, sampai ini pahitnya itu bisa sampai di dalam hati lu gitu, sampai bisa teringat-ingat gitu? Soalnya gimana ya, kalau namanya udah fitnah, kalau udah fitnah itu ya pastilah ada yang merasa dirugikan ya, terutama di sini pribadi gue sendiri kan, gimana nanti nama gue bakal tercemar yang nggak baik atau gimana istilahnya ya. Ya itu sih kalau menurut gue. Oke bro, nih gue pengen tahu nih bu, sebenarnya cerita lu ini kayak gimana sih sampai lu itu luka banget di hati lu? Kejadian kayak gimana nih? Jadi garis besarnya sendiri, gue itu difitnah ngambil uang, gitu, ngambil uang. Fatal itu sih. Iya memang fatal. Fatal banget. Iya. Kalau menurut gue itu buset parah bro. Cuma balik lagi ya, karena ini fitnah, jadinya gue bakal menceritakan bagaimana gue awal mulanya ini bisa disebut fitnah atau bagaimana, nanti gue jelasin semua di sini kan. Karena dari awalnya itu pada malam apa gitu, gue lupa malam apa, gue ditelepon kan sama, kebetulan ada satu tongkrongan di wartel, dan itu gue ditelepon sama orang yang jaga wartel, karena gue juga sering lah nongkrong di wartel situ, gue sering gitu nongkrong di situ. Suatu malam gue ditelepon sama yang punya wartel buat datang ke wartelnya dia. Kebetulan juga pada malam itu ada teman gue yang mau nginep di rumah kan. Iya. Mau nginep di rumah, kita habis ngadain acara pensi di sekolah SMP waktu itu. Gue masih umur berapa ya? Kelas 3 SMP loh, umur berapa sih kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP mau kenaikan SMA lah ya. Gue mau lulusan waktu itu. Gue habis ngadain acara pensi tuh di sekolah, kemudian ada masalah gitu, di sekolah ini. Ya akhirnya gue nih sama temen gue mau ngelurusin masalah ini, makanya temen gue nginep. Jam abis maghrib lah, 6:30 itu gue ditelepon sama yang punya wartel. Gue bilang, ada apa ya? Kan ya yang jaga wartel ini ada 2 orang. Ya. Siapa tuh kalau boleh tahu sebut? Cepi sama Wanda. Oh, sama Wanda. Oke, Cepi dan Wanda yang jaga wartel. Iya. Oke guys, jadi kalau zaman dulu itu telepon-teleponan itu zamannya wartel. Wartel dulu tuh belum ada SMS, belum tren ya. Belum. Apalagi WhatsApp ya. WhatsApp kan kesini-sini tuh ya. Udah zaman dulu ya. Zamannya tahun 2004-an gitu. Iya. Nah, jadi Cepi dan Wanda ini kebetulan memang adik kakak. Oh gitu. Adik kakak yang dipercaya untuk jaga wartel kan waktu itu kan. Nah, gue ditelepon saat itu, malam itu dalam keadaan hujan gerimis. Gue datanglah ke wartelnya dia kan. Secara logikanya gitu, kalau misalkan
ini kalau memang seandainya gue ngambil uang gitu kan, gue nggak akan datang dong. Ya betul itu. Logikanya begitu memang. Logikanya gue nggak Gua aja datang sering ngambil duit nyokap gua itu ada rasa takut gitu loh. Ini enggak gitu Iya kan, Ini karena gue nggak tahu apa-apa. Iya. Gue nggak tahu ceritanya bagaimana. Tiba-tiba gue disuruh datang ke wartel, ya gue nggak tahu juntrungannya apa. Gue datang ke situ. Ya awal gue datang ke wartel juga kan masih bercanda-bercanda, Iya. gue masih istilahnya masih nggak ngerti apa-apa, Iya. itu nggak ngerti bakal masalahnya besar gitu. Gue datang ke situ, gue sempat ngobrol juga tuh sama si Cepi, akhirnya mulailah disitulah dia ngomong kan, lu ngambil duit di wartel, gue kaget kan di situ kan, gue kok atas dasar apa gitu kan. Kok lu nuduh gua atas dasar apa dan apa buktinya? Dan dia tahu info itu dari mana, Bro? Kalau boleh tahu, Bro. Jadi ceritanya nih, dulu itu ada satu orang, dia itu sebutlah namanya Linglung kan, namanya Linglung ini dia tuh dipercaya punya ilmu apa sih? Ilmu mistis lah, ilmu kayak penerawangan segala macem lah, tetek bengek begitulah ya kan. Dan dia percaya sama orang ini, katanya ciri-ciri yang ngambil uang itu kayak gua gitu. Berarti si Cepi dan Wanda itu percaya diterawang oleh Linglung ini yang ngambil uangnya itulah ciri-cirinya seperti lu gitu. Ya, Berarti itu. dia kayak percaya dengan mitos-mitos begitu ya. Mistis gitu ya. Itu kan ya, gua awalnya kan skeptis juga kan gua, kok lu percaya sama begituan, lu nggak ada bukti otentik seperti apa, kok lu duduk gitu. Besarannya emang nggak gede, cuma 50.000. Cuma yang gua nggak enak hatinya adalah kok langsung nuduh ke gua gitu dengan asumsi penerawangan yang gak jelas gitu. Nggak ada bukti otentiknya gitu kan. Nggak gua bilang nggak masuk akal lah ya. Nggak masuk akal. Gua bilang kok atas dasar itu langsung nuduh gua bilang gitu kan. Dia bilang, ya emang ciri-cirinya hampir kayak lu, ya lu tahu dari mana gitu. Ya berdasarkan dia. Akhirnya dipanggil lah si Linglung itu, datang ke wartel, dia berdua sama temennya. Kebetulan temennya ini warnanya mau gede kan, gede. Dipanggil lah, gue di situ kayak semacam di sidang lah, di sidang. Udah lu mendingan ngaku aja, lu ngambil duit. Gue bilang, gue nggak ngambil, demi Allah gue nggak ngambil, gue demi Allah demi Rasulullah gue nggak pernah ngambil uang itu. Gue bilang, ya buat apa sih gitu? Coba ciri-cirinya kayak lu, kata dia gitu. Memang gue akuin, gue pas sore hari sebelumnya itu gue akuin gue pernah main di situ, pernah nelpon di situ, kebetulan yang jaga si Wanda itu. Oke, adanya yang jaga si Cepi. Ini hari sebelumnya ya, hari sebelum gue di sidang itu kan. Jadi gue nelpon di situ. Setelah gue nelpon itu gue bayar kan, wartel itu kan gitu kan. Iya, bayar. Konsepnya lu bisa telepon lu bayar kan. Gue bayar pakai uang 50 ribuan emang. Oke. Gue bayar pakai uang 50 ribuan, tapi uang 50 ribu ini adalah uang tabungan nyokap gue. Uang tabungan yang dulu pernah planning mau jalan-jalan ke Anyer waktu lulusan SMP, tapi nggak jadi. Akhirnya uang tabungannya dibalikin. Tabungan gue itu 60 ribu totalnya. Uang 50 ribuan satu sama 10 ribuan satu, plus sama buku tabungannya. Oke. Ya kan? Gue udah selesai nelpon. Ya gue selama nelpon itu gue nggak tahu kan si Wanda ini ninggalin kasir atau enggak kan, gue nggak tahu. Tapi begitu gue udah beres telepon, dia ada kan di kasir, gue bayar. Maksud gue pakai uang 50 ribuan itu karena apa? Karena gue ngincer kembaliannya. Ngincer kembaliannya itu biar pecah duitnya. Gue mau main PS soalnya kan lagi zaman-zaman PS ya. Zaman PS tuh. Zaman-zaman PS. Gue lagi bayar. Udah dapat uang recehnya, gue main PS lah waktu itu kan udah. Nah, dari situlah mungkin tuduhannya mengacu pada gue. Soalnya gue ngeluarin uang 50 ribu. Gitu. Nah, kebetulan begitu udah klerek, itu wartel selesai tutup, duit setoran si Wanda ini minus 50 ribu. Diasumsi dia kan, pikirnya kan gua yang ngambil itu. Gitu. Gua ya
demi Allah gue nggak ngerasa kan. Nah, dari ketahuan itu kan lu udah dituduh nih. Lu dituduh lu ngambil duit 50.000. Tindakan Cepi setelah ketemu sama lu. Nah, itu seperti apa tuh, Bro? Nah, udah di sidang nih, gue kan lu udah di di sidang. sidang itu gue bilang gue masih tetap nggak ngaku kan waktu itu gue masih nggak ngaku. Akhirnya ya udahlah, karena misalkan gini ceritanya emang nggak bakal kelar kata si Cepi. Udah lu ikut gue kata dia. Gue dibawalah, kebetulan temen gue ajak juga waktu itu, temen gue si Cepi sama temennya si Linglung, si Linglung juga, jadi 5 orang tuh. Gua, temen gua, Linglung, Cepi sama temennya itu kan. Sebutlah temen ini si Bangsor lah namanya ya, Bangsor. Dan berlima-lima itu gua itu di interview, bukan interview, diinterogasi cuma berhadapan-hadapan gini, Gue masih disuruh ngaku. Gue tetap gue nggak mau ngaku. Gue sumpah demi Allah, demi Rasulullah, gue bilang itu duit tabungan nyokap gue. Itu tabungan buat buat jalan-jalan ke Anyer gitu kan. Masih tetap nggak mau ngaku. Gue di situ tiba-tiba dari arah samping kiri gue dihajar bos, ceger gue dipukul. Berarti lu ada tindakan kekerasan ini dalam cerita lu ini ya? Ada. Gue justru kan ya bodohnya gue kan pengakuan gue justru di sini keluar pengakuan gue karena apa sih namanya? Gue takut lah. Saat itu kan gue takut masih takut ya gimana lah zaman SMP lo gue masih takut mati lah gitu kan. Tiba-tiba gue dihajar ceger dari arah sini. Gue jatuh ngejoprak, tambah lagi jeger, udah lu mending ngaku aja daripada gue matiin lu di sini. Wah, gue tambah jiper bos. Itu kan temen gue di sana udah dipegangin sama si Linglung. Pegangin temen gue, udah nggak mau ngebelain, pegangin sama si Linglung. Lu jangan ikut-ikutan lu. Berarti ini lu dihajar nih sampai babak belur. Babak belur gue waktu itu gue kan merah sini gue, bibir gue sampai pecah kan, sampai ngeluarin darah gue. Banyak itu darahnya lumayan. Nah, gue udah sampai situ ya udahlah, gue bilang mulut boleh ngaku kan, tapi dalam hati mah batin ya demi Allah demi Rasulullah gue gak pernah mau ngaku gitu dalam hati gue. Karena emang lu nggak ngelakuin hal tersebut, karena lu nggak mencuri. Iya. Sebut apa sih bos? Duit 50.000. Istilahnya gitu kan. Nah, udah tuh gue setelah sampai udah dihajar begitu kan, gue dibawa ke rumahnya si Linglung ini. Rumah si Linglung, gue diskusi lagi lah istilahnya lah kan, diskusi lagi. Dan di situ gue masih tetap dengan pendirian gue bahwa oke, kalau misalkan memang lo mau nuntut ganti, gue ganti. Tapi gue nggak mau ngaku. Gue dibalikin lagi kan, lu gimana sih? Tadi udah ngaku di sono. Sekarang lu bilang nggak mau ngaku. Karena gue udah di depan rumahnya dia kan, jadi gue udah agak berani gitu kan. Gue diem aja di situ, cuma kan salahnya gue diem aja. Semua waktu itu pas udah kejadian itu gue nggak berani pulang. Gue dalam keadaan bibir gue sobek, bongok pipi gue bonyok kan. Gue nggak berani tanyaan kan dari orang tua gue dulu ngapain lo gitu kan. Ya akhirnya gue baliklah ke rumah temen gue yang sama gue ini. Gue balik ke rumahnya dia, gue nginep di rumahnya dia. Sampai di situ ya gue cerita lah sama temen gue kan. Temen gue juga nanya, emang lo bener? Gak ngambil, gue demi Allah lo gak ngambil. Ngapain gue ngambil? Buat apa gitu uang segitu kan. Ya akhirnya kebesokannya gue habis nginep itu, gue besokannya dijemput sama saudara gue, sama si sebetulnya namanya Alan lah ya, sebutnya Alan. Dijemput sama saudara gue disuruh pulang ya akhirnya ketahuan lah gitu kan istilahnya. Sama nyokap gue kan ketahuan kan, lu kenapa lu bibir lu kok sobek gitu kan, begitu bercak darah kan di baju juga kan. Habis ngapain lu? Gue ngakunya masih nonton dangdutan. Zaman dulu bro, kalau zaman dulu tuh kan nonton dangdutan tuh kalau nggak senggol-senggolan tuh nggak asik gitu. Jadi kalau senggol-senggolan tuh anak muda zaman dulu tuh aduh gimana ya, nge-play aja kalau zaman dulu gitu kan bro. Ya kalau zaman dulu kan nonton dangdut tahu sendiri gerabak. Pasti aja gerabak. Gue ngakunya gitu, gue ngaku menyokap gue bisa nonton dangdut kesenggol, gue justru lah jatuh lah gitu lah, sampai sobek. Ya cuma namanya orang tua kan nggak langsung percaya begitu aja kan. Ya udahlah, gue bilang
dianggaplah buat pelajaran gitu buat gua kan. Cuma sumpah gua sampai detik ini itu kejadian tahun 2004 2005 lah ya. Jadi cuma sampai detik ini kalau gua inget kejadian itu ya sumpah gua nggak akan berhenti. Sumpah serapah gua nggak akan berhenti. Gua apa sih namanya? Gue berucap sendiri gitu dalam hati gue sendiri bahwa kejadian ini nggak akan pernah gue lupa dan kejadian ini bakal ngancurin hidupnya dia gitu aja. Karena apa ya, bahkan di dalam sidang itu tuh yang di dalam wartel itu di sidang gue bahkan diancem sumpah pocong bos. Wah nggak bener udah ini mas pocong parah. Karena dia bilang, lu mau nggak berani sumpah nggak? Ya, iya gue berani sumpah. Sumpah apa dulu nih gue bilang gitu. Sumpah pocong gue. Sumpah pocong gue bilang. Semua pocong tuh kayak gimana sih bro? Kalau semua pocong tuh? Kalau konsep aslinya ya, konsep aslinya itu yang gue tahu sumpah pocong itu kalau misalkan lu udah disumpah dan lu itu ternyata lu bohong, lu kena azab seumur hidup lu gitu. Oh, gitu. Itu konsep aslinya. Tapi yang dia bilang ke gue adalah kalau disumpah pocong itu kalau misalkan gue bohong, itu tali pocongnya bakal kelepas sendiri. Mustahil. Karena itu mustahil banget sih parah banget itu. Kalau lu bener, iya. Kalau lu benar bakal buka sendiri. Buka sendiri. Berarti kalau tali udah diikat mati itu dia ngebuka sendiri terus. Iya. Gitu. Kalau gua ternyata gua bener. Gitu. Kalau gua kagak ngambil. Kalau gua bohong, ternyata gua yang ngambil itu duit, itu bakal keikat terus sampai seumur hidup. Katanya begitu. Makanya gua buset, ini bukannya apa ya? Bukannya sumpah pocong yang begini gua bilang. Ini bukan sumpah pocong namanya gua. Dia bilang itu sumpah akbar dalam Islam. Gue bilang, aduh makin ngaco bos. Ngaco sih ini. Gue bilang sumpah akbar itu sumpah Al-Quran. Lu kalau misalkan gue mau disumpah Al-Quran, gue siap. Gue siap, gue di atas Al-Quran, gue di bawah apa istilahnya Al-Quran di kepala gue pun gue siap. Kalau gue mau diajak seumur hidup, gue siap gitu. Kalau gue bohong, gue nggak ngambil, ngapain gue takut gitu kan. Ya cuma itu dia, jadi konsepnya dia sumpah pocong dengan begitu ya gue jadi wah nggak bener udah ini nggak bener gue bilang. Jadi bener-bener ini adalah apa namanya fitnah yang bener-bener yang nggak bisa dilupain ya. Iyalah kalau fitnah bener-bener parah ini di dalam hidup ya. Duitnya nggak seberapa cuma 50.000 cuma gini bonyok. Cuma gini dalam sidang itu kan di belakangnya itu lagi banyak tongkrongan bocah-bocah. Oh iya. Lagi pada nongkrong anak-anak di dalam sidang di wartel itu. Lagi pada nongkrong anak-anak. Cuma dengan statement ini dengan fitnahan ini ya otomatis dong nama gue tercemar dong, nama gue jelek kan. Bahkan sampai detik ini pun sebagian orang bahkan belum apa ya belum mengetahui kebenaran sebenarnya gitu. Kejadiannya seperti apa yang mereka tahu kan hanya udah gue ngaku terus gue ganti uangnya selesai gitu kan. Tapi kan mereka kan nggak tahu sebenarnya gue bagaimana. Gue bahkan mereka juga nggak tahu kali gue digebukin. Itu parah sih itu apa namanya fitnah udah kejam sekali. Itu dalam satu tongkrongan juga. Itu dalam satu tongkrongan. Jadi kalau misalkan lo ada punya teman tongkrongan kayak gitu ya, gue bilang kalau ada hal-hal gitu ya mending bicarain baik-baik lah gitu loh. Jadi jangan sampai langsung ngejudge orang gitu. Apalagi di tengah orang banyak gitu. Di tengah orang banyak kan lo sama aja ngejatuhin mental orang dong. Iya kan. Parah itu. Ya sampai detik ini lah. Nah kalau sampai detik ini misalkan lu ketemu nih sama orang itu, sampai gak sih ke hati lu bakal teringat lagi wah yang hebat nih, gue pernah difitnah nih masih orang ini gitu. Kalau ingat mah pasti inget bos, kan gue bilang ini kan gak akan pernah gue lupa ya seumur hidup gitu kan. Dan sumpah gue masih berjalan sampai sekarang. Iya sih. Sumpah gue masih berjalan sampai sekarang. Hidup gue bukannya mau memaafkan orang, bukannya itu. Cuma apa yang ada kejadian itu, kalau gue inget-inget lagi gitu, betapa bodohnya gue dulu gitu. Ngaku gitu loh. Kenapa gue bodoh banget gitu. Bahkan gue kalau sekarang ya gue mendingan mati demi kebenaran gitu kan. Kalau sekarang kalau dulu takut karena badannya gede-gede nih yang ninju nih. Dulu takut bos, gue bunuh lo di sini. Gue gimana nggak jiper lo begituin kan istilahnya.
Selain ada nggak orang yang memang itu tahu kebenarannya, seseorang yang memang tahu kebenarannya kalau lu itu nggak ngambil, lu bahkan mungkin cerita ke cewek lu, ke sahabat-sahabat lu atau ke tetangga lu, kalau ada nggak tuh? Ada beberapa orang yang harus gue tarik ya, tarik artinya jangan sampai terkontaminasi sama pencemaran ini, itu fitnah ini gitu loh ya. Ada salah satu teman gue, sahabat gue juga dari dulu ya, dia pernah sempat nanya kan ke gue kan, emang lu bener lu kayak begitu ya, lu tahu gue bilang gue sehina-hinanya gue ya, nggak mungkin lah gue ngambil punya orang gitu, ngapain itu, bukan hak gue gitu. Iya, Walaupun maupun begitu ya gue mendingan sama orang yang nggak kenal istilahnya ya. Kalau gue mau berlaku jahat gitu ya mendingan gue sama orang yang nggak kenal sekalian gitu. Ngapain sama temen sendiri, ngapain sama anak tongkrongan kan gitu. Iya, ada beberapa orang yang gue tarik buat supaya nggak terkontaminasi sama fitnah itu ya, tapi alhamdulillahnya mereka percaya gitu kan ya, termasuk lo juga kan gitu kan, mungkin lo baru tahu hari ini kebenaran. Dulu gue tahu memang ceritanya kalau si Dapi itu dulu gembar-gembor nyolong duit warnet, hotel, nyolong duit wartel ya. Cuman gue nggak tahu kalau dia ini dihajar juga sama si Cepi nih. Aduh, kurang ajar juga si Cepi, aduh kacau. Ya gue nggak tahu juga sih kabar-kabar itu, orang katanya jadi gila. Jadi gila, berarti mujarab itu. Apa namanya, sumpah serapahnya ini mujarab. Jadi mungkin jadi kalau gua ya yang namanya fitnah itu kan dosa besar lah, dosa besar banget itu. Bahkan pembunuhan karakter kita ya. Iya, pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan minuman beralkohol itu kan dosanya di bawah fitnah. Fitnah itu paling ini kan, paling keji kan istilahnya kan. Ya Allah nggak tutup mata lah gitu loh. Kalau gua bilang Allah itu ya nggak tutup mata, pasti mereka Allah itu tahu lah gitu. Allah itu maha adil, maha melihat gitu. Sampai ya gue bikin pengakuan sampai dengan detik ini, demi Allah, demi Rasulullah, gue nggak pernah ngambil apapun dari sana gitu loh. Kalaupun memang gue mau begitu, ya kemudian nama orang lain, ngapain nama teman tongkrongan sendiri. Iya. Gitu. Karena memang kita ini dulu satu tongkrongan, kemudian kita nongkrongnya di tempat lain gitu loh, di wartel lain. Waktu itu kan zamannya memang kita suka teleponan cewek-cewek kita ya. Itu zamannya dulu tuh ya. Iya, jadi zaman-zaman telepon umum. Dari telepon umum. Itu memang lagi telepon someone lah, gue lagi telepon seseorang gitu loh. Nggak bakal gue lupa nih sih itu. Iya bener Bu. Wah, ini obrolan malam ini sangat menarik juga nih. Ini adalah pengakuan dari sosok teman gua nih yang memang nggak bersalah tapi dituduh bersalah dan dituduh mencuri uang, kemudian diharuskan memaksa kepada teman gua ini untuk mengakui kesalahannya, padahal dia tidak melakukan pencurian ini, bos. Ini memang benar-benar fatal banget sih menurut gua. Nah sekarang nih pengakuan ini udah ada di video gua ini. Selanjutnya pesan lu terhadap seseorang yang memang memfitnah lu ini apa, kemudian lu akan berharap ke teman-teman kita yang untuk difitnah itu harus seperti apa, bro? Ya pesan-pesan gua kan, kalau kita udah mau ngembaliin lagi gitu, ngembaliin nama kita lagi untuk menjadi bersih kan itu susah. Karena waktu itu juga kan gak ada bukti otentik kan. Ya. Gua harus harus ngeles gitu loh dengan kesalahan gua nih, gua tunjukin buktinya, mungkin baru mereka percaya gitu kan. Di satu sisi gua nggak punya bukti, di satu sisi dia juga nggak punya bukti kan. Iya benar. Ya pesan-pesan gua buat teman-teman yang mengalami kejadian ini gitu ya, lebih baik kita jangan dulu menjudge orang gitu loh. Artinya jangan dulu sampai memfitnah orang sedemikian rupa gitu kan, karena belum tentu kan apa yang kita tuduhkan itu, apa yang kita lontarkan itu adalah sebuah kebenaran gitu. Kalau misalkan memang itu benar, ya itu akan menjadi menjadi dosa juga buat kita, karena kita udah menjudge orang seenaknya aja gitu.
lebih baik pasti kalau misalkan ada hal seperti ini dibicarakan baik-baik gitu. Dan juga jangan sampai di depan teman-teman atau di depan orang-orang gitu loh. Jadi kesannya kayak menghakimi seseorang yang nggak berbuat kesalahan gitu kan. Itu aja sih pesan gue ya. Untuk yang memfitnah, pesan gue nih ya satu ya lu tobat deh. Lu harus tobat, Bro. Kalau lu belum datang ke gua minta maaf sama gua nggak akan pernah berhenti nyumpahin. Sampai kapanpun itu. Kalau udah maafin gua maafin. Tapi kalau misalkan untuk sorry ya, gua kalau untuk nyumpahin gak bakalan berhenti. Itu aja, Bos. Seru ya. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol santai gini jadi enak. Nah, jadi ada segmen untuk mengungkapkan isi hati. Seperti itu. Oke, ini terima kasih buat narasumber gua. Sama-sama, Bos. Ini teman Sama-sama. gua juga. CS gua dari kecil gua main juga sama dia. Thank you udah main ke channel YouTube gua. Iya. Kalian Siap. mungkin segitu aja cerita dari narasumber gua. Kita akan hadirkan narasumber berikutnya, entah itu menceritakan tentang hal apapun yang terjadi di kehidupannya dia. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Gilang Reza. Stay tune terus setiap hari Sabtu tayang segmen ini. Oke, bye-bye.